والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami dengan ngaji Yufi. Kita lanjutkan pada lafal pada surah Ali Imran ayat ke berapa ini teman-teman? Ayat ke 135 ya. Baik, kita lihat pada lafal walladzina idza fa'alu. Perhatikan pada lafal walladzina. Di sini ada bacaan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang langsung diidghamkan kepada huruf lamnya. Maka walladzina, bukan dibaca wa'alladzina, tapi langsung walladzina. Dan pada lafaz zi di sini ada bacaan berupa mad tabi'i, kasrah bertemu ya. Panjangkan zi sepanjang 2 harakat. Idza mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif. Fa'alu, di sini mad tabi'i juga, dhamma bertemu waw. Dan perhatikan di sini lafal ham alif yang berwarna abu-abu ditandai dengan tanda lingkaran kecil atau kita kenal dengan sifar mustadir. Ya, sifar mustadir di dalam bahasa Arab, lingkaran itu lingkaran bulat, maka alif yang lingkar tidak ada. Jadi dia cukup 2 harakat saja. Fahishatan, fa sama mad tabi'i, sehingga panjangnya zi, za, lu dan fa harus sama. Kemudian kita lihat pada lafal tan ketemu au, di sini ada bacaan berupa izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Izhar halqi adalah bacaan yang berkenaan dengan nun sukun dan tanwin. Nah, di sini ada tanwin di lafal tan bertemu dengan huruf hamzah, yang mana hamzah termasuk huruf izhar. Maka harus dibaca dengan jelas suaratannya dan tidak boleh ada penahanan. Fahishatan au zalamu. Au lembutkan karena ia baca lil. Allah tebalkan pangkal lidah kita angkat. Au zalamu, tidak dibaca au zalamu, karena di sini bukan huruf zo. Kebanyakan orang membaca di sini itu dengan ganti dengan zai, zo. Salah ya teman-teman, karena dia bukan huruf zo tapi dia huruf lo, ya, lo bukan zo. Kemudian berlafal zalamu anfusahum. Pada lafal mu di sini ada bacaan berupa mad jaiz munfasil ditandai dengan mu yang bertemu dengan hamzah setelahnya. Atau apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad berupa alif ya atau waw. Nah, di sini karena dia bertemu dengan huruf waw sebelumnya atau setelahnya huruf hamzah, sebelumnya huruf waw, maka mu awal yang 2 harokat diganti menjadi 4 atau 5 harokat, dan kita hukumi dengan bacaan mad jaiz munfasil tatkala hamzahnya terpisah. Dan di sini hamzahnya terpisah beda kata. Maka Allahlamu baru dilepaskan. Kemudian fal anfusahum, ada nun sukun bertemu dengan fa, diwarnai nunnya warna hijau, yang mana ia berarti bacaan ikhfa. Ikhfa artinya apa? Menyembunyikan pada dasarnya. Nah, di sini apa? Yaitu kita membaca dengan membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas nunnya anfusahum. Kalau idgham dimasukkan, nah ikhfa itu tengah-tengah. Jadi seakan-akan dia ada bunyi eng gitu ya. Tapi bukan, sebenarnya dia menyamarkan saja kepada makhraj daripada huruf fa. Alfu ya, seakan-akan kita langsung menghafalkan huruf fa. Maka ditahan sambil ditahan ya teman-teman. Anfusahum. Kemudian pada lafal mimat dia bertemu za, ada izhar syafawi, dijelaskan suara mimnya dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan, misalnya zalamu
anfusahum dzakarullah. Tidak, tapi langsung saja. Zalamu atau zalamu anfusahum dzakarullah. Kemudian lafal dzakarullah, runya tebalkan karena dia ra tafkhim. Ra tafkhim terjadi ketika kapan? Adanya huruf ra berharokat dhammah. Kemudian lafal Allah di sini dalam tafkhim dan Allah dipanjangkan 2 harakat. Dzakarullaha fastaghfaru. Di sini langsung ke sin, alif yang dianggap tidak dipanjangkan, langsung kepada huruf ghain. Nah, hati-hati dalam melafalkan huruf ghain ya, teman-teman. Huruf ghain itu seperti apa huruf yang ini? Ya, dan dia tidak boleh pertama mantul. Kesalahan yang terjadi melafalkan huruf ghain mantul. Contoh gimana? Fastaghfaru, fastaghfaru. Itu sering terjadi yang seperti itu. Padahal huruf ghain bukan huruf mantul. Tidak boleh mantul. Maka bagaimana cara membacanya? Sesuaikan dari makhraj huruf ghain. Makhraj jadi mana? Pangkal. Bukan pangkal ya. Dia adnal halqi, yaitu tenggorokan paling atas yang dekat dengan pangkal lidah kita. Maka fastaghfaru dan tebalkan huruf ru karena dia ra tafkhim. Dan ia mad tabi'i pula ditandai dengan waw setelahnya. Kemudian pada lafal lidzunubihim, nun dzunubihim, mad tabi'i lagi. Mim di sini karena kita lanjut lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba, izhar syafawi lagi, mim mati bertemu waw. Kemudian pada lafal wa may yaghfirudz dzunuba sama. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Maka kita masukkan nunnya kepada huruf ya karena di sini ada bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu bacaan yang terjadi ketika adanya nun sukun bertemu dengan huruf idgham, salah satunya adalah huruf ya. Maka tidak dibaca lagi waman yaghfiru, tapi wa may yaghfiru sambil ditahan gunnahnya sepanjang 2 harakat. Wa may yaghfirudz dzunuba. Hati-hati dalam melafalkan ghain, jangan sampai terpantulkan. Kemudian langsung ru ya, yaghfirudz dzunuba. Alif lam di sini alif lam syamsiyah. Kemudian pelafal dzunuba ada mad tabi'i illallahu, lam tafkhim pada lafal Allah. Nah, kami sedikit yang salah di sini. Pada lafal walam yusirru ala ma fa'alu. Nah, di sini ada yang ketinggalan sebenarnya. Ada kata fa'alu seperti ini. Walam yusirru ada jelas di sini izhar syafawi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Kurang ala ma. Ala di sini mad tabi'i, ma mad tabi'i pula, fa'alu juga mad tabi'i pada lafal lu-nya. Kemudian lafal wahum izhar syafawi, mim mati bertemu dengan ain. Ya'lamun, sifatkan tengah-tengah pada lafal ain karena dia sifat bainiyah. Kemudian lafal ya'lamun, mun ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu terjadi ketika kita mewakafkan suara nun yang sebelumnya ada huruf mad. Mad arid sukun terjadi pasti disebabkan karena ada sukun arid yang sebelumnya huruf mad, baik itu alif, waw atau apa namanya ya. Baik, kita coba ulangi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bahasan kita pada surah Ali Imran ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat ngaji dimanapun berada. Terima kasih. Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe. Jazakumullahu khairan.